Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Wahyuni. Di sini akan mereview mengenai materi Islam dan budaya Jawa yang disampaikan oleh Bapak Zaki melalui beberapa podcastnya. Dalam Islam dan budaya Jawa, tak luput kita akan mempelajari Wali Songo, di mana kita akan mempelajari dengan perspektif yang berbeda. Di sini Wali Songo adalah orang yang menyebarkan Islam dengan menggunakan kesenian seperti wayang kulit. Sedangkan Islam dan budaya Jawa adalah kata yang tidak bisa terpisahkan, seperti halnya orang Jawa, ojo nganti ilang Jawane. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian budaya dan Jawa. Budaya adalah suatu cara hidup dan berkembang oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti adat, karya seni, bahasa, dan juga gagasan. Di sini ada dua materi yang dapat dilihat dan diraba, yaitu seperti materi piring, candi, sendok, senjata, kursi, transportasi. Yang kedua adalah non materi, di mana tidak dapat dilihat, seperti dongeng, cerita rakyat, suatu ciri khas dari suatu wilayah. Selanjutnya kita masuk materi ke Jawa sebelum Islam. Jadi Jawa sebelum Islam itu mengenal animisme atau kepercayaan pada roh, dinamisme, kepercayaan pada benda-benda tertentu yang memiliki tuah, hingga banyak sekali peninggalan di masa lampau. Namun sebelum datangnya Islam ke Jawa, agama kita itu dikenal dengan agama Kapitayan, di mana yang menjadi sesembahan adalah Sang Hyang Toyo dan sanggar menjadi tempat ibadah kita. Kemudian dalam melakukan ritual ibadah kita itu menggunakan tumpeng dan tumpi. Selanjutnya kita masuk ke materi hubungan Islam dan budaya. Terdapat tiga pandangan terhadap agama dengan kebudayaan. Yang pertama, agama adalah sumber kebudayaan. Yang kedua, agama dan budaya tidak ada hubungan. Yang ketiga, agama sebagai unsur kebudayaan. Dan terdapat tiga pandangan Islam terhadap kebudayaan. Yang pertama, menerima kebudayaan. Yang kedua, mengubah kebudayaan. Yang ketiga, menolak kebudayaan yang bersimpangan dengan Islam. Selanjutnya mengenai dakwah Wali Songo. Mayoritas Indonesia adalah orang yang beragama Islam. Nah, di sini agama Islam itu tak lepas dari peran Wali Songo. Wali Songo dengan menggunakan metode dakwah yang berbeda, kemudian bertahap dalam penyampaian agama Islam. Kemudian di sini itu Wali Songo menggunakan kesenian seperti gamelan, wayang kulit, atau kesenian yang dapat diterima masyarakat pada umumnya, atau intinya itu masyarakat dapat menerima Islam dengan mudah tanpa adanya suatu paksaan. Kemudian kita masuk mengenai pribumi Islam. Ada dua prinsip mengenai pribumisasi Islam. Yang pertama, bahwa proses Islamisasi itu diakomodasikan dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Kemudian yang kedua, menolak Arabisasi, yaitu proses menyamakan dengan praktik keagamaan masyarakat Muslim di wilayah Timur Tengah. Kemudian selanjutnya kita masuk mengenai santri, priai, dan abangan. Yang pertama, santri. Santri adalah julukan orang-orang yang sedang menimba ilmu di suatu tempat atau bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran Islam. Misalnya itu mereka hidup di pondok pesantren. Yang kedua, priai merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan, gelar, atau keturunan kerajaan seperti guru, dosen, kiai, polisi, dan sebagainya. Kemudian abangan merupakan orang yang menjalankan agama Islam dengan kurang baik atau kurang jelas. Kemudian kita masuk ke materi Islam Jawa dan Sufisme. Islam Jawa dan Sufisme merupakan dua hal yang saling berdekatan, seperti yang kita ketahui bahwa Islam itu masuk ke Indonesia bukan karena jalur peperangan, melainkan jalur kebudayaan, kesenian, pertanian, perdagangan. Jadi dalam Islam Jawa itu ada muatan-muatan Sufisme atau tasawuf yang diwariskan kepada kita, sehingga kita sebagai generasi pendatang atau generasi yang baru wajib untuk mempraktekkan, menjaga, merawat, sehingga apa yang telah diajarkan oleh pendahulu kita tidak hilang begitu saja. Nah, itu tadi materi podcast dalam Islam dan budaya Jawa semester 5. Saya Siska Wahyuni, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.